untuk mewujudkan Bali Net Zero 2045 kita butuh semacam percontohan ya, proof of concept seperti itu ya. Dan kami percaya bahwa Nusa Penida ini menjadi lokasi yang sangat strategis. Stay tune di ISR Bicara Energi. Sesi Dialog Denpasar pagi ini, saya Natalia Meka tidak sendiri bersama Ayu Rini yang bersiap menemani Anda hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Pagi Ayu. Selamat pagi. Iya. Kak Lia. Iya, kita pagi ini akan membahas tentang Bali emisi nol bersih 2045. Ini target ya. Apakah mampu diwujudkan di 2045? Nanti kita akan perbincangkan, diskusikan. Selama 1 jam ke depan ya Kak Lia ya, karena kita pahami betul bahwa transisi energi bersih terbarukan dan ramah lingkungan menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali emisi nol bersih 2045 karena penggunaan energi bersih terbarukan dari hulu ke hilir tersebut diyakini akan menyumbang pengurangan emisi karbon dan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem alam tentunya Mbak Lia ya. Ya, siapa saja yang akan kita ajak berbincang? Ayo silahkan. Iya, untuk membahas topik kita pagi ini selama 1 jam ke depan akan ada 2 narasumber. Yang satu orang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar saat ini, ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Insinyur Ide Bagus Setiawan, ST MSI. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kadis. Om Swastiastu, Rahajeng, salam sehat sami. Iya, terima kasih Pak Kadis sudah hadir pagi hari ini di tengah kesibukan pastinya Pak Kadis ya. Oke. Ya Mbak Lia. Iya, dan yang berikutnya satu narasumber lagi saat ini tersambung di ujung telepon Mbak Lia, ada ISRR Power System and Renewable Energy Analis, ada Alvin Putra Siswinugraha. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi, salam kenal, terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, terima kasih Pak Alvin, walaupun kita berbincangnya melalui udara, melalui line telepon, tapi mudah-mudahan informasi yang akan kita hadirkan pagi hari ini benar-benar membawakan manfaat untuk masyarakat dan pendengar ya, Pak Alvin dan juga Pak Kadis. Iya, oke. Kalau bicara tentang energi Bali emisi nol bersih pada tahun 2025 ini banyak yang mengatakan ini proyek yang ambisius atau target yang ambisius begitu ya. Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Kadis terkait Bali Net Zero Emission 2045 ini. Baik, Kak Lia dan Kak Ayu. Aduh, asik banget kita dipanggil kakak pagi ini. Terima kasih Pak Kadis. Lebih mudah ya. Biar semangat ya. Iya, Selamat benar. pagi, Om Swastiastu. Jadi tadi pertanyaannya kaitannya Bali Net Zero Emission. Ini bentuk semangat, bentuk ambisi, kebutuhan atau apa kan gitu ya. Betul. Kira-kira untuk masyarakat Bali secara umum maupun kita di dalam naungan NKRI secara menyeluruh gitu ya. Jadi perlu kita kupas dulu dari sisi regulasi gitu, bahwa ada amanah dari kebijakan energi nasional, bagaimana kita bertransisi energi, meningkatkan bauran energi kita 23% di 2025. Nah, tentunya bauran energi nasional ini didukung oleh di masing-masing bauran energi daerah. Nah, langkah pertama kalau di pemerintahan tentunya adalah menyiapkan regulasi dulu sebagai payung atau big umbrella untuk melaksanakan atau mengimplementasikan. Bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah menetapkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang rencana umum energi daerah tahun 2020 hingga 2050. Kemudian terbit juga peraturan gubernur
Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain itu juga ada turunan yang lain, ada Pergub 47 kaitannya dengan penyelesaian sampah berbasis sumber dan juga Pergub 48 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Artinya dari sisi regulasi, pemerintah provinsi berusaha inline dengan kebijakan energi nasional. Dan menyusun regulasi itu memang itu tugas pemerintah sebagai regulator. Tentunya tidak hanya dari sisi pemerintah saja yang menyusun. Jadi ada akademisi, ada praktisi baik lokal atau di Bali maupun juga melibatkan rekan-rekan kita atau lembaga-lembaga di tingkat nasional, termasuk badan usaha milik nasional dalam hal ini yang menyelenggarakan atau ditugaskan terkait dengan energi dan ketenaga listrikan adalah PLN dan Pertamina, di mana kementerian atau lembaga yang turut dalam tim teknis dimaksud dalam menyusun perda maupun pergub ada dari Kementerian SDM sendiri, kemudian Bappenas, dan tentunya juga Dewan Energi Nasional. Artinya dalam penyusunan itu bukan sekedar keinginan daerah, kebutuhan daerah, semangat masyarakat Bali secara komprehensif, tetapi juga didukung oleh kajian akademis. Tantangannya sebetulnya adalah pada saat implementasi gitu. Ya, betul. Bagaimana melaksanakannya? Karena apa? Kita, saya katakan kita gitu ya, artinya termasuk teman-teman di RRI sebagai corong sebenarnya, corong edukasi, informasi, bahwa kita semua ini punya keterbatasan. Punya keterbatasan dalam hal kewenangan, kemampuan, teknologi dan lain sebagainya, sehingga perlu sinergi kolaborasi dan perlu dukungan penuh dari pusat, karena kebijakan energi nasional akan bisa tercapai apabila juga daerah tidak dilepas kan itu, tetapi juga didukung. Bali adalah salah satu provinsi yang punya akselerasi gitu ya, akselerasi dalam hal menyiapkan regulasi. Kemudian pada saat regulasi terbit 2019-2020, tentunya kita sama-sama ketahui kita beradaptasi kan selama 2 tahun untuk bisa rebound, dan Asungkara saat ini sudah rebound kan gitu. Tantangan yang saya katakan tadi, implementasi itu jadi hal yang sangat krusial, bahwa selama perjalanan implementasi dari regulasi hampir 5 tahun berarti 5 tahun, ya. 5 tahun, 4 dan 5 tahun, memang ada peningkatan. Percontohan dari pemerintah juga banyak, baik di provinsi maupun di 9 kabupaten kota. Kemudian ada beberapa showcase, apalagi tahun 2022 kita sebagai host salah satu penyelenggara KTT G20, di mana showcase-nya banyak yang memberikan percontohan kaitannya dengan implementasi energi bersih. Karena salah satu isu internasional, isu global adalah terkait dengan transisi energi. Dan ini Bali mengambil momentum itu sebetulnya kan gitu. Pada saat event, tetapi kenapa tidak bisa bergerak masif? Karena banyak sekali yang terlibat, termasuk keterbatasan kewenangan. Nah, kira-kira gambaran itu dalam perjalanannya sudah dideklar kan gitu ya, Bali Net Zero Emission. Nah, supaya masyarakat juga memahami bahwa kaitannya dengan Bali Net Zero Emission tidak hanya di sektor energi. Jadi energi ini bagian sebenarnya, tapi bagian terbesar karena apa? Penyumbang emisi terbesar itu di Bali dari sektor energi dan transportasi.
Itu mungkin lebih dari 60%, sehingga harus fokus ke sana sebenarnya kan gitu. Selain itu adalah yang disebut net zero emission, ada sektor yang memang menyumbang emisi dan ada sektor yang menyerap emisi. Nah, di sini pemerintah sudah membentuk tim perencanaan pembangunan rendah karbon. Jadi ada beberapa lintas sektor yang terlibat di sana, tidak hanya di provinsi, termasuk juga di kabupaten kota. Nah, ini yang memang harus bergerak seirama kan gitu ya, bergerak seirama. Nah, Bali Net Zero Emission kenapa ditargetkan 2045 kan gitu? Ini jadi pertanyaan, ya, ambisius sekali ini 2045. Sebenarnya kondisi existing kita pada saat business as usual BAU yang kita coba proyeksikan sebagai data awal di 2020, target kita di 2050 itu 20,10%. Itu sudah dituangkan dalam perda. Kemudian di net zero emission kita memasang target 2045 itu untuk energinya hampir 50%, mungkin 48, sekian lah. Artinya lebih cepat dari target 2050 dan jangka waktunya, kemudian targetnya lebih 2 kali lipatnya gitu. Benar yang dikatakan Kak Lia tadi, ini ambisius atau hanya sekedar di atas kertas atau gimana? Sebenarnya bisa aja dicapai gitu ya. Bisa dicapai dengan syarat tadi bahwa pusat juga membackup dengan penuh, kemudian memberikan penugasan yang jelas ke daerah, karena apa? Daerah punya keterbatasan kewenangan. Nah, sementara sumber energi maupun sumber lainnya yang bisa untuk menyerap kaitannya dengan emisi untuk bisa mengurangi, itu juga perlu dukungan lintas sektor. Nah, ini yang mungkin di sesi berikutnya, ini kan baru prolog dulu ya, terlalu panjang kayaknya Kak Lia ya. Tapi sebagai pengantar bagi masyarakat, maupun tidak hanya masyarakat saja, tetapi tugas pemerintah untuk selalu memberi edukasi, menjadi pelopor dan memberi contoh kan gitu. Ini kira-kira pengantarnya bahwa ada Bali Net Zero Emission bagus, supaya ada target, ada motivasi, ada spirit, semangat kita untuk bergerak ke arah yang sama. Mungkin itu dulu. Bali NZE 2045, regulasi sudah dibuat begitu ya Pak Kadis ya, dan sebenarnya pemerintah daerah juga sudah bergerak. Tadi dikatakan backup dan pengawasan dari pemerintah pusat sejauh ini seperti apa Pak Kadis? Apakah tetap sustainable, berkelanjutan, atau memang dirasa ada sedikit yang kurang nih Pak Kadis? Baik, kaitannya dengan pengembangan, kalau kita bicara kenapa Bali energi bersih gitu ya, tidak energi baru terbarukan gitu. Karena kalau berbicara energi baru terbarukan belum ada proven sebagai backbone atau tulang punggung energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun daerah. Nah, sehingga kita kenapa berbicara energi bersih. Kemudian kita tahu kondisi saat ini sebagai informasi ke para pemirsa, kalau kita berbicara kapasitas pembangkit EBT yang ada di Bali dibandingkan dengan pembangkit yang ada, yang sudah existing, itu kurang lebihnya di 1%. Tetapi kalau bauran energi, karena di dalam bauran itu ada penggunaan yang namanya biodiesel atau B40. 40% itu digunakan atau combine dari energi bersih. Nah, kalau bauran energi kita sudah mencapai di 3%. Sementara target kita sebenarnya di 2025 tahun depan ini sebenarnya itu di 11,15. Ya, artinya kan perlu memang akselerasi peningkatan yang signifikan dari sisi penambahan jumlah kapasitas pembangkit. Kemudian kita tahu saat ini terjadi traffic yang sangat tinggi di Bali karena daya dukung jalan juga terbatas, tidak ada perlebaran,
tetapi yang jelas setiap tahun ada penambahan dan itu signifikan sekali dengan penggunaan BBM. Ya. Nah, artinya kenapa ada Pergub 48 itu sebenarnya kan di moda-moda transportasi umum didorong sebenarnya menggunakan energi bersih, transportasi ramah lingkungan. Dan itu juga aksesibilitasnya mantap gitu ya, sehingga masyarakat bisa beralih kan gitu ya. Iya, bisa memanfaatkan begitu bisa ya. memanfaatkan beralih penggunaan moda transportasi umum yang tentunya ramah lingkungan, mungkin dari segi waktu juga available, tepat, dan jangkauannya juga tercover. Hanya memang agak susah kan gitu ya, karena mobilitas dari masyarakat itu sendiri, sehingga didoronglah nanti di tempat-tempat atau zona-zona tertentu, atau zona-zona yang traffic maupun zona-zona kawasan pariwisata. Nah, artinya tadi pertanyaan Kak Lia, keberlanjutannya gimana gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama sebenarnya kan gitu, bahwa ada regulasi baik pusat maupun daerah, kemudian ada showcase yang sudah terrealisasi tidak hanya di pemerintah provinsi, di 9 kabupaten kota pemerintahannya juga sudah, kemudian di beberapa kawasan, kemudian di beberapa tempat industri gitu ya, walaupun Bali bukan daerah industri, saya sampaikan aja ada perusahaan kaitannya dengan air mineral juga sudah pasang hampir 0,8 mega, itu cukup besar juga kan. Terus ada beberapa mall, baik mall pelayanan publik maupun mall sesungguhnya gitu ya, mall kumpulannya tenan-tenan modern itu juga menggunakan, artinya ini kan harus terus berkembang. Hanya yang membedakan bahwa di Bali daratan maupun 3 nusa, kalau 3 nusa kelistrikannya isolated, artinya terpisah dari Bali daratan. Bali daratan sendiri konsumsi hampir 30% itu diperoleh atau disupport dari interkoneksi Jawa Bali. Jadi istilahnya saluran kabel laut ya, dari kabel laut. Selebihnya berarti 70% memang ada di Bali. Nah, khusus Nusa Penida karena isolated, tentunya akan lebih cepat gitu ya, cepat untuk mengembangkan yang namanya energi opsi alternatif melalui energi bersih. Dan ini juga pada saat showcase sudah terpasang pembangkit listrik tenaga hybrid itu 3,5 megawatt. Kemudian kami di pemerintah provinsi bersama akademisi maupun lembaga non pemerintah atau lembaga mitra pembangunan pemerintah juga sudah melakukan kajian juga. Kajian yang bisa disebut pra-FS lah kan gitu ya, yang tentunya perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Memang potensi yang ada di Bali bisa dikembangkan, dan ini perlu tidak hanya supporting, tidak hanya dukungan atau kerjasama, tetapi memang harus ada ikatan kesepakatan gitu ya, antara BUMN dalam hal ini PLN dengan mitra usaha yang lain, termasuk badan usaha lokal sebenarnya, dalam mengembangkan energi terbarukan. Kenapa Nusa Penida? Kembali lagi saya nanti akan menjawab tantangan keberlanjutan itu. Kenapa Nusa Penida? Karena dia isolated. Tentunya semua pasti akan ingin, Nusa Penida kan sedang bergerak di sisi tourism, dan itu perlu konsumsi energi yang signifikan, dan proyeksi kami di 2025 hingga 2045 akan ada peningkatan yang signifikan. Nah, itu kalau tidak disiapkan dari sekarang, direncanakan dari sekarang, dikhawatirkan kan nanti akan tumpang tindih atau tambal sulam kaitannya dengan penyiapan energi. Nah, ini yang kita sudah lakukan studi, dan ini perlu konkretnya adalah implementasinya, bagaimana investasinya.
bagaimana katakanlah tata laksana operasionalnya. Nah ini sebenarnya perlu kerjasama minimal tripartit kan gitu ya. Nah, tugas pemerintah sebenarnya kan di fasilitator dan regulator kan sudah kita lakukan. Nah tinggal mengembangkan badan usaha lokal, kemudian swasta maupun investor perlu juga Pak Kadis. Ya swasta, saya sampaikan gitu. Makanya tripartit kan. Gitu. Jadi ada BUMN, ada pusat, ada daerah melalui badan usahanya, kemudian tentunya swasta. Nah, ini jadi di negara manapun sama sebenarnya. Harus ada kerjasama, tidak bisa monopoli kan gitu. Ini kerjasama ini saling menguntungkan kan gitu. Supaya apa bisa berkelanjutan. Kira-kira itu. Oke, seperti itu Mbak Lia penjelasan dari Pak Kadis, dan kita juga ingin tahu dari Pak Alvin. Pak Alvin, seperti apa Bapak melihat komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali emisi nol bersih 2045? Dan ini kan sudah dideklarasikan Pak Alvin. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi untuk saya melihat selama setahun ya, kita sudah hampir setahun ya, sudah setahun mungkin ya, untuk deklarasi Bali Net Zero Emission di tahun 2045 ini, dan kami melihat memang peranan penting dari pemerintah itu sangat krusial ya, terutama sekali lagi sebagai katalis ya. Saya melihat ini sebagai katalis untuk menghubungkan berbagai macam pihak yang ingin mewujudkan atau sebagai stakeholder untuk mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045 ini. Jadi di sini peran pemerintah terutama dari Dinas ESDM dan Ketenagakerjaan ini itu pertama saya lihat itu di sisi kerangka kebijakan yang sudah ada tentunya, namun juga dari support lain seperti misalnya kami juga sudah mengadakan bersama dengan dinas juga terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintah di desa, gitu, pemerintah desa seperti itu, meningkatkan bagaimana awareness mereka, kesadaran mereka terhadap pentingnya rencana Bali Net Zero Emission 2045 dan bagaimana mereka sebagai pemerintah desa itu dapat berpartisipasi juga seperti itu. Itu saya melihat peran penting pemerintah Provinsi Bali itu pertama di sana, dan yang kedua adalah untuk koordinasi dengan pihak perencanaan pusat ya, seperti misalnya kalau kita bicara terkait perencanaan tenaga listrik, pastinya kita akan berbicara dengan PLN sebagai yang diberikan wewenang untuk menyediakan listrik untuk Indonesia lah, seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bali juga seperti itu. Sehingga koordinasi pemerintah daerah dengan dalam hal ini PLN dalam konteks ketenaga listrikan itu juga menjadi penting seperti itu. Tentunya kita melihat bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan atau informasi terbaru terkait misalnya permasalahan atau hambatan yang terjadi di lapangan seperti itu, sehingga apabila dilakukan koordinasi yang baik dengan misalkan juga PLN unit UID seperti itu untuk pendanaan juga, ini dapat menselaraskan kira-kira supaya perencanaan dan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk Bali NZE 2045 dengan perencanaan ketenaga listrikan yang direncanakan oleh PLN ini bisa selaras seperti itu. Oke, baik. Pak Alvin, Pak Kadis, nanti kita akan diskusi kembali ya. Ini terkait ketenaga listrikan karena menjadi salah satu acuan juga untuk mempercepat adopsi penggunaan kendaraan listrik. Bagaimana dengan wilayah kita ya Pak Kadis ya? Nanti boleh dijawab di segmen selanjutnya. Dan pendengar nanti juga boleh bergabung bersama kami di line telepon 0361 222161 atau di WhatsApp 089678123830. Kita masih membahas Bali emisi
Nol Bersih 2045 ya Ayu, bersama narasumber kita ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali, Bapak Insinyur Ede Bagus Setiawan STMSI, dan juga Alvin Putra Sisdwi Nugraha dari IESR. Dan pendengar juga masih berkesempatan ya Ayu ya untuk bertanya langsung kepada Pak Kadis atau dari IESR terkait topik kita pagi hari ini di line telepon 0361 222 161, juga di WhatsApp 089678 1233830. Pak Kadis, tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan, prolognya juga sudah cukup panjang begitu ya terkait regulasi, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, tapi yang pasti tidak bisa bergerak sendiri, perlu ada sinergi dari berbagai stakeholder begitu ya Pak Kadis, termasuk juga pastinya masyarakat di dalamnya. Nah, kalau bicara tentang kelistrikan, karena tadi sudah sempat disinggung nih Pak Kadis, bagaimana perkembangannya di Bali? Karena kan adopsi menggunakan kendaraan listrik juga sempat disampaikan begitu ya Pak Kadis. Ini jangankan kendaraan listrik, transportasi umum saja belum maksimal kita gunakan begitu. Nah, bagaimana dengan kendaraan listrik nih Pak Kadis? Baik Kak Lia maupun Kak Ayu ya. Belum berubah namanya kita Pak. Belum berubah ya. Maupun pemirsa semuanya, bahwa tadi kami sampaikan ada regulasi Pergub 48 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, langkah pertama kan ini untuk Bali memang hal baru kan gitu. Betul. Nah, kalau regulasi oke lah, kita dengan akselerasi dengan berbagai stakeholder bisa menyusun. Tetapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana implementasinya kan. Nah, kemudian Pemprov dalam hal ini di Dinas Perhubungan bekerja sama dengan mitra pembangunannya. Kalau kami di Disnaker SDM kan dengan ISR kan gitu ya. Ini salam ketemu via online ya Kak Alvin ya. Iya Pak Kadis. Udah lama nggak main. Ya, artinya saya lanjut lagi, kalau Dinas Perhubungan dibantu oleh WRI dalam menyusun rencana aksi daerah untuk implementasi akselerasi KBLBB di Bali. Itu ada perencanaannya kan gitu ya. Perencanaannya tahun 2023 sudah di launching kan gitu ya. 2023 itu targetnya berapa? Ada Kenlis di Bali gitu ya. Kemudian 2024 hingga mungkin 10 tahun ke depan seperti apa. Termasuk di sana juga moda transportasi umum. Dalam hal ini adalah transportasi bis yang menggunakan listrik. Sebenarnya momentumnya itu ada di KTT G20 kemarin sebenarnya. Sudah ada percontohan, ada yang roda 4, ada yang shuttle bus, ada yang bus ukuran sedang dan besar, kemudian ada Kenlis dan juga ada konversi kan gitu. Dari RAD itu kami di pemerintah mencoba pertama pasti edukasi dulu. Sebelum kita mengajak atau menghimbau masyarakat khalayak umum, tentunya di sisi pemerintah dulu kita harus uji cobakan kan gitu ya. Betul. Dan memang kendalanya banyak, tantangannya banyak. Salah satunya lah kami mengeluarkan satu semacam studi gitu ya, studi ke masyarakat dengan kelompok umur untuk mendapatkan respon gitu ya, feedback. Jadi ada hal-hal prinsip yang masih menjadi tantangan gitu ya, kaitannya dengan baterai. Jadi jaminan baterai, keberlangsungan, keberlanjutan. Kemudian yang kedua dari sisi harga. Harga pasti ya Pak Kadis ya. Jangan sampai kita mendorong beralih ke transportasi ramah lingkungan, memberikan beban baru. Betul. Kira-kira seperti itu. Sehingga ada kebijakan pemerintah yang awalnya, pemerintah pusat ya, awalnya adalah subsidi ya. Berubah menjadi insentif. Sekarang insentif namanya. Karena kalau subsidi itu pasti diberikan ke masyarakat dengan kategori dari sisi tertentu. Pendapatan ya, kategori tertentu. Dan ini tidak bisa masif jadinya kan. Dilakukan sekarang insentif. Kemudian ada mencoba untuk mengurangi emisi. Sebenarnya kan niat awalnya adalah
bagaimana kita menuju ke net zero emission. Pusat itu mencanangkan targetnya 2060. Ya. Bali 2045. Majunya banyak banget ya, Pak Kadis. 15 tahun lebih cepat Iya, dari pusat. betul. Nah, sehingga harus ada akselerasi di sektor mana Iya. saja. Tadi saya sampaikan penyumbang emisi di Bali ini adalah energi dan transportasi. Nah, kita dorong di sisi pembangkitan dan transportasinya kan gitu. Nah, ternyata tantangannya banyak kan gitu. Tadi saya sebutkan tadi ada keberlanjutan, proven, kemudian harga, dan banyak sebenarnya parameter yang sudah kita coba lakukan kuesioner gitu ya, kuesioner ke masyarakat baik kami maupun di sub Dinas Perhubungan. Kemudian kami juga berupaya untuk mendapatkan percontohan-percontohan karena kan belum ada pabrikasi yang ada di Bali kan gitu. Waktu kemarin ada dari Surabaya produk lokal, cuman dari sisi harga kan gitu, dari sisi, dan kami lakukan edukasi itu dari semenjak terbitnya Pergub, ada beberapa event gitu ya. Kemudian 2022 kita lakukan semacam fund touring dengan sinergi pariwisata berkelanjutan di Bangli. Kemudian 2023 tahun kemarin juga kita coba untuk melakukan kampanye gitu ya, kampanye edukasi, termasuk kami di Disnaker SDM melalui UPTD BLK itu dari 3 tahun yang lalu sudah merintis untuk kerjasama dengan baik Kementerian SDM, baik dunia usaha, dunia industri untuk melakukan atau melaksanakan pelatihan dan tidak berbayar. Ada PLTS atap untuk operator, kemudian ada pelatihan konversi kendaraan listrik. Tujuannya satu, memberikan edukasi dan memberikan kesempatan supaya kita tidak hanya menjadi objek saja, konsumen saja, tetapi juga sebagai pelaku di sana. Dan ini sudah mulai menggeliat sebenarnya. Hanya memang tantangan-tantangan tadi kembali lagi daerah punya keterbatasan kan gitu. Nah, ini yang perlu supporting kan gitu. Kalau Bali akan didorong untuk menjadi green island, clean island gitu ya, tentunya semua pihak harus terlibat. Provinsi ini kan memposisikan, kami di Pemprov memposisikan sebagai kepanjangan pusat di daerah, itu satu. Kemudian kita juga sebagai pelopor untuk teman-teman di 9 kabupaten kota. Karena masyarakat itu kan berdiam pada wilayah administrasi di kabupaten kota. Jadi yang punya irisan langsung atau interaksi langsung teman-teman di 9 kabupaten kota sebenarnya. Nah, sehingga kaitannya dengan tidak hanya pertumbuhan kendaraan listrik, tetapi juga terhadap Bali Net Zero Emission, itu bukan programnya Pemprov sebenarnya, tetapi Bali, jadi pemerintah provinsi dan 9 kabupaten kota. Dan ini yang memang perlu start awal kita sampai dengan hari ini tetap intensitas terhadap edukasi dengan melibatkan teman-teman di 9 kabupaten kota. Kemudian melibatkan sekarang ini adalah generasi milenial. Karena mereka sebenarnya nantinya akan jadi aktor-aktor pada 5-10 tahun ke depan sebagai subjek. Pelaku langsung subjek gitu ya. pelaku utama nanti untuk ke arah Bali Net Zero Emission. Nah, itu dari sekarang sudah kita libatkan, kita ada sebagian kita latih karena kesempatan latihan itu terbatas gitu ya. Jumlah pesertanya dan sebagainya. Bahkan ada yang kita uji komkan gitu. Nah, ini dan sudah ada yang bekerja pada sektor itu juga. Nah, ini ada satu hal yang positif, tetapi ya kembali lagi karena terbatas kan gitu ya. Dan ini perlu dukungan juga dunia usaha, dunia industri, teman-teman di 9 kabupaten kota untuk bisa mengakomodir atau memberi porsi kan gitu ya. Memberi porsi untuk peningkatan sumber daya manusia di sektor energi bersih, termasuk juga peluang-peluang sebenarnya, peluang-peluang kerja
tidak hanya di Bali, bahkan di dalam negeri atau bahkan keluar. Karena ada yang sempat kampus merdeka di kami kerjasama dengan salah satu mitra kami di Universitas Udayana, tepatnya di jurusan teknik elektro, itu jadi engineer utama, main engineer di Jepang, kaitannya dengan energi bersih, khususnya di PLTS. Nah, jadi artinya sumber daya manusia kita ini potensial dan tidak kalah dan bisa berdaya saing global. Nah, kembali lagi kaitannya dengan Kenlis, ya, tantangan-tantangan yang ada, ya, ini perlu tidak hanya intensitas terhadap kampanye, promosi, edukasi, tetapi juga konkret skema dan strateginya. Yeah. Dan ini perlu intervensi dalam tanda kutip negara kan gitu ya. Iya, betul. Artinya kalau kita memang Bali dijadikan percontohan sebagai satu dari 3 provinsi percontohan, jadi ada Jakarta, ada Jawa Barat dan Bali. Oke. Rasanya Bali akan lebih mudah sebenarnya karena dia pulau yang tidak terlalu luas. Betul. Kemudian masyarakatnya kan lebih mudah adaptif sebenarnya kan gitu ya. Sepanjang kan gitu ya, sepanjang apa yang ditawarkan, apa yang menjadi program ini, satu tidak memberi beban tambahan ke masyarakat, kemudian jelas, proven, dan sustain, berkelanjutan. Yeah. Nah ini yang jadi tantangan kita bersama ini. Saya sekaligus juga mungkin nyentil rekan-rekan kita di pusat kan gitu ya. Mudah-mudahan ada yang dengar ya Pak Kadis ya. Iya. Iya, seperti itu penjelasan dari Pak Kadis, dan kita juga ingin tahu Mbak Lia seperti apa langkah-langkah dari IESR untuk mendukung tentunya target dari Bali bersih, emisi nol bersih Niki yang 2030. Oke, dari tapi sebelum ke Pak Alvin, ini sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon, kita coba terima dulu ya. Ayo. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Lia. Pagi, Pak Agung. Om Swastiastu, Pak Kades, napi niki? SDM. Ya, SDM dan tenaga kerja. Silakan Pak Agung. Ya, niki kan kalau kita lihat waktunya masih 21 tahun ini untuk 2045. Ya, ini sekarang tuh sudah ramai membicarakan kendaraan listrik niki, Pak. Apa sebabnya? Karena dia dipikirkan di mana kita ngecas, SPBU-nya di mana itu. Di samping itu ada katanya informasi tidak kuat naik perjalanan kita ke Singaraja kan banyak jalan nanjak itu. Itu katanya tidak kuat itu. Nah, kalau memang di Bali dibilang mudah adaptasi, bisa-bisa saja, tapi minyaknya nanti akan dibawa kemana itu. Kalau memang lalu kita kan banyak katanya di Indonesia itu banyak tambang minyak, tambang emas apa itu banyak sebetulnya. Seperti berita-berita yang sudah lewat, banyak minyak mentah dikirim ke luar negeri, dari sana lagi dibeli oleh kita di sini lebih mahal. Nah, itu apa itu yang menyebabkan ini dialihkan kepada listrik. Di samping itu untuk listrik, kompor listrik sudah juga dibatalkan katanya. Ada informasi, saya kan banyak punya teman-teman atau kawan-kawan yang membicarakan masalah-masalah yang akan dilaksanakan oleh negara itu. Lalu bagaimana nanti kalau umpamanya masyarakat itu tidak seperti sekarang dilihat tidak ada yang merungu tuh kendaraan listrik itu banyak ininya karena bahan minyaknya nanti listrik kita udah susah ada ngecas di mana nanti itu. Nah itu bicaraan itu. Banyak keterbatasannya ya Pak Agung ya. Keterbatasannya ya artinya tantangan dari masyarakat lah istilahnya. Baik. Ya cuma itu sementara yang mohon niki adanya tanggapan dari Bapak Kades. Baik. Terima kasih Pak Agung di Denpasar sudah berbagi Pak. Ini atensinya luar biasa juga dari masyarakat ternyata ya Pak ya terkait kendaraan listrik. Boleh ditanggapi nih Pak Kadis. Suksma Pak Agung, Rahayu. Jadi Pak Agung ini tidak hanya pemerhati, jangan-jangan praktisi juga kan gitu ya. Sehingga tahu persis loh kondisi apa yang dihadapi tantangan di lapangan. Betul Pak Agung, kita punya durasi waktu yang
tidak panjang sebenarnya 21 tahun. Bahkan di pusat itu kan kita ada bonus demografi kan gitu. Iya, betul. Nah, bonus demografi ini ternyata lagi 10 tahun gitu. Jadi kita punya waktu 2025 hingga 2035. Kalau berhasil di sana ya tentunya Indonesia emas. Kira-kira kan gitu. Nah, ini tantangan ini kan tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga pemangku kebijakan yang lain, termasuk di dalamnya adalah sebagai pelaku nantinya masyarakat kan gitu ya, masyarakat secara luas. Gitu. Jadi yang tadi disampaikan Pak Agung betul, itulah yang pada saat kita menyusun regulasi, sebenarnya sudah kita inventarisasi gitu, tantangan, masalah, kemudian apa yang harus dilakukan strategi-strategi. Ya, kembali lagi ini perlu sinergi kolaborasi semua pihak gitu, baik pusat maupun di daerah gitu. Nah kemudian dari sisi rehabiliti, kami juga tahun 2022 sempat mengadakan di Bangli gitu ke Kintamani. Memang ada yang bahasanya lolos uji kan gitu ya. Saya sendiri banyak kali sudah mencoba berbagai brand gitu ya. Ada yang lolos uji, ada yang belum. Ada yang bisa naik tadi kata Pak Agung. Artinya kan memang ternyata di Kenlis ini satu tergantung dari kapasitas dari motor listrik, kemudian dari baterai. Nah ini juga mempengaruhi juga sebetulnya. Ini yang perlu edukasi sebetulnya. Motor listrik ini digunakan di mana kan gitu. Betul. Nah, sama juga kalau kita di konvensional itu di ICA itu ada yang transmisi manual sama matic. Biasanya kan ditanya ini sering ke arah mana nih, topografi yang bagaimana gitu. Kalau yang cenderung datar ya pasti matic diberikan ini rekomendasi. Kalau berbukit bergunung pasti yang manual. Nah sama juga di ini edukasi ini yang memang kurang sebenarnya. Sehingga kita di pemerintah, kami dengan di sub itu mencoba edukasinya itu atau memberikan kampanye pada zona-zona tertentu. Kalau Kenlis ini kan dibatasi speed kan gitu ya, kecepatan, sehingga akan lebih cocok mungkin prioritas di daerah kawasan wisata. Namanya orang berwisata kan tidak perlu cepet-cepetan kan, ya santai, menikmati alam dan sebagainya. Kemudian di daerah klaster-klaster perkantoran atau di kawasan-kawasan tertentu itu akan lebih cocok. Nah, cuman memang tugas pemerintah, saya katakan di sini pemerintah kan pemerintah pusat sebenarnya yang memberikan kebijakan secara nasional, motor yang seperti apa, kemudian kaitannya dengan infrastruktur yang bagaimana harus disiapkan. Nah, kami di daerah ini tidak henti-hentinya nih Pak Agung, sudah menyampaikan ke pusat melalui tidak hanya di sub, melalui kami di Kementerian SDM di Dirjen Ketenagalistrikan, kaitannya hulu sampai hilir ini tata kelola atau rantai pasoknya juga harus jelas. Tidak sekedar ada banyaknya brand EV yang sekarang beredar di Bali itu lebih dari 20 brand. Kemudian kaitannya dengan chargingnya seperti apa? Apa hanya di rumah atau ada penyediaan SPKLU gitu ya? Walaupun pada saat G20 kan sudah ya PLN mencoba, udah harusnya ada kesempatan badan usaha swasta kan gitu ya. Semakin banyak infrastruktur tentunya akan memberi jaminan sebenarnya bagi konsumen atau masyarakat pengguna. Nah ini yang memang kami di provinsi mencoba percepatan untuk itu. Nah memang kaitannya karena tidak diproduksi di Bali, ya, ini yang kita sebenarnya inginkan kan seperti itu, supaya kita ada menyiapkan kawasan industri energi bersih sebenarnya di kawasan di Candi Kusuma kan gitu ya. Tujuannya apa? Kalau memang Bali dijadikan satu percontohan, kemudian ada klasifikasi terhadap
transportasi dimaksud, maksudnya klasifikasi tentunya akan mempengaruhi penggunaannya di mana kan ini. Baik. Termasuk juga keberlanjutan infrastrukturnya gitu. Nah, ini yang menjadi satu rangkaian utama yang tidak bisa parsial. Dia harus tersistem, terintegrasi untuk bisa memberikan jaminan sebenarnya ke masyarakat. Kalau enggak akan susah kan gitu. Iya, betul. Seperti yang tadi Pak Agung sampaikan. Jadi kita sama-sama Pak Agung, kami di pemerintah tidak henti-hentinya mendorong pemerintah pusat, ya mudah-mudahan setelah definitif nanti sudah jelas kan gitu. Ya, betul. Kebijakan energi nasional akan kemana sehingga Bali juga bisa inland gitu ya. Betul. Inland untuk melakukan akselerasi percepatan. Baik. Iya, baik Pak Kita Kadis. iya. Kita juga ingin tahu ya, Mbak Lia, seperti apa dari IESR tentang langkah-langkah. Niki kan 2030 sebentar lagi, 2045 juga sebentar lagi. Iya, benar. Dan langkah apa yang dilakukan Pak Alvin untuk mewujudkan energi bersih Bali emisi nol bersih 2045 ini dengan energi yang ramah lingkungan tentunya Pak Alvin. Dan kita ketahui kan bahwa Nusa Penida yang menjadi salah satu proyek percontohan untuk 100% energi terbarukan pada 2030 niki. Silakan Pak Alvin. Baik, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk mewujudkan Bali Net Zero 2045 kita butuh semacam percontohan ya, proof of concept seperti itu ya. Dan kami percaya bahwa Nusa Penida ini menjadi lokasi yang sangat strategis. Ada beberapa alasan. Pertama adalah banyaknya sumber energi terbarukan di Nusa Penida. Jadi untuk Nusa Penida sendiri itu energi terbesarnya itu ada di energi surya dengan kapasitas potensinya itu di 3,2 gigawatt. Lalu ada juga potensi angin di beberapa lokasi. Ada potensi produksi biomasa dan biodiesel juga. Serta ada potensi gelombang atau arus laut seperti itu. Nah, itu kami melihat bahwa secara potensi ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Nusa Penida bahkan sampai 2045 bahkan seterusnya seperti itu. Sehingga kami melihat bahwa ini akan menjadi lokasi yang sangat strategis seperti itu. Lalu yang kedua tentu saja adalah melihat dari potensi atau tren ya, tren Nusa Penida di mana tidak hanya sebagai lokasi pariwisata saja atau tourism saja, tapi beyond tourism menjadi green tourism atau pariwisata hijau atau pariwisata berkelanjutan seperti itu, di mana tren dunia ini semakin menekankan aspek keberlanjutan atau sustainability dalam sektor pariwisata seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Kami sudah membuat bekerjasama dengan tim dari Universitas Udayana juga melakukan studi bersama bagaimana mewujudkan Nusa Penida 100% energi terbarukan di 2030. Sudah dapat diakses di website kami iesr.org.id. Kami sudah membuat langkah terdekatnya itu adalah dengan energi surya banyak 21 megawatt sampai di tahun 2027 itu. Sehingga di tahun 2030 kita mencapai bauran 100% energi terbarukan dengan menggunakan 49 megawatt PLTS atau energi surya, lalu menggunakan pembangkit diesel 3 megawatt dengan bahan bakar biodiesel, lalu juga ada pembangkit biomasa 5 megawatt, lalu dibantu dengan energi baterai, penyimpanan energi dengan baterai dan juga pump hydro energy storage atau penyimpanan dengan pompa hidro ya, dengan air. Jadi bisa difungsikan PLTA itu sebagai penyimpanan energi. Seperti itu mungkin. Jadi semua infrastruktur ini di Nusa Penida sudah dibangun begitu Pak Alvin?
ini kami melihat ini potensi teknis seperti itu ya, potensi teknis. Dan langkah selanjutnya, jadi setelah kami memetakan potensi teknis, lalu peta jalan, selanjutnya adalah bagaimana rencana tersebut menjadi sebuah proyek-proyek strategis untuk Nusa Penida seperti itu. Baik, jadi saat ini tentu saja masih dalam perencanaan begitu ini, yang disampaikan tadi? Masih dalam perencanaan dan beberapa sudah ada yang di tahap studi kelayakan dan ingin masuk ke tahap konstruksi. Misalnya contoh untuk PLTS hibah Bappenas dari Kepko itu dalam tahap feasibility study, dan menurut koordinasi kami terakhir dengan PLN itu target COD di tahun 2025 atau 2026 seperti itu. Baik. Dan kami juga mendorong beberapa proyek lainnya untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis untuk masuk ke dalam perencanaan PLN seperti itu. Baik. Ini rasanya waktunya kurang ya, Ayu ya, kalau kita mau membahas tentang Bali Emisi Nol Bersih 2045. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa punya kesempatan untuk berbincang, Pak Alvin. Tapi di segmen terakhir ini kita masih punya waktu 2 menit, masing-masing berbagi ya, Pak Kadis izin 1 menit untuk memberikan konklusi terkait Bali Emisi Nol Bersih 2045. Pak Kadis silakan, Pak Kadis. Baik, terima kasih Kak Lia dan Kak Ayu. Jadi Bali Net Zero Emission ini bahwa sudah ada studi potensi. Nah, potensi ini harus layak menjadi cadangan, layak secara keekonomian, dan kami klasifikasi sebenarnya ada 2. Kalau energi yang skala besar, tentunya PLN dengan mitranya. Kemudian yang energi skala kecil, tersebar, nah ini perlu karena inisiasi atau bisa dilakukan oleh badan usaha lokal. Apakah dia BUMDA, apakah dia BUMDes, atau badan usaha yang ada di Bali. Yeah. Nah, kira-kira 2 hal itu bisa bersinergi dan tentunya bisa menggerakkan dan goal Bali Net Zero Emission bisa terwujud. Iya, Terima sinergi kasih. semua pihak ya, Pak Kadis. Pak Alvin, silakan Pak Alvin. Baik, jadi saya ingin menekankan sekali lagi mengapa komitmen Bali Net Zero Emission di 2045 dan juga Nusa Penida mewujudkan Nusa Penida 100% MDG terbarukan itu krusial. Saya ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah menekankan di aspek keberlanjutan atau sustainability, di mana kita tahu bahwa Indonesia secara nasional sudah berkomitmen, tapi kita melihat bahwa nilai-nilai terkait hubungan manusia dengan alam juga sudah dimiliki oleh masyarakat Bali, sehingga ini menjadi implementasi langsung di ranah kebijakan dan juga pembangunan seperti itu. Yang kedua adalah saya ingin memecah mitos bahwa energi terbaru dan terbarukan itu mahal dan juga tidak handal seperti itu. Dapat dibaca di laporan kami bahwa peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan dapat mensuplai listrik pertama dengan lebih murah daripada sekarang karena menggantikan biaya bahan bakar diesel yang mahal, dan juga yang kedua itu lebih andal dengan adanya infrastruktur yang tersebar melalui pemasangan PLTS atap. Mungkin sekian kata penutup dari saya. Baik. Terima kasih Pak Alvin, Pak Kadis juga terima kasih. Next mungkin kita bisa bahas kembali ya Pak Kadis, Pak Alvin ya, terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu oleh pemerintah daerah maupun pusat, dan ternyata memang sinergi. Kemudian dukungan dari masyarakat juga tidak kalah penting ya Pak Kadis dan Pak Alvin ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Alvin, Pak Kadis, dan Ayu. Ini menjadi hari kebersamaan kita juga. Terima kasih tadi Pak Agung yang juga sudah beratensi bersama kita. Untuk sesi dialog dan pasar pagi ini kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.